Bab 98. Pertarungan sengit. Selain Louis Lu, siapa lagi yang bisa membawa sepeda sekeren itu? Padahal, dia sudah melihat rombongan orang tersebut dari jarak jauh, makanya dia memperlambat sepedanya dan melaju dengan kecepatan normal. Ketika dia mendekat, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Wanita itu tampak sangat familiar. Dia benar-benar terlihat seperti kakak ketujuhnya, Feli Luo, yang pernah dia lihat di foto kakek Wu. Ketika dia mendekat, wah, ini bukan mirip. Pada dasarnya, tidak mungkin ada dua wanita yang terlihat persis sama di dunia ini. Tidak menyangka dia bisa bertemu dengan kakak ketujuh di tepi sungai Jianghuai. Louis Lu sangat bersemangat dan hendak mengayuhkan sepedanya ke sana untuk menakut-nakutinya, tapi sebelum dia sampai di sana, dia dihentikan oleh dua pria berwajah poker. Anggota Persatuan Seni Bela Diri sedang memiliki urusan di depan. Jika kamu tidak ingin mati, kamu harus segera pergi, kata keduanya dengan sangat serius. Persatuan Seni Bela Diri. Louis Lu bahkan lebih terkejut. Bukankah ini artinya kakak ketujuhnya adalah anggota Persatuan Seni Bela Diri? Kakak ketujuh, kamu benar-benar hebat. Louis Lu sangat senang. Kakak ketujuh adalah gadis paling nakal ketika dia masih kecil. Meskipun dia perempuan, dia memiliki kepribadian yang sangat kuat. Hampir semua anak laki-laki di panti asuhan ditindas olehnya, dan Louis Lu tidak terkecuali. Perbedaannya adalah anak laki-laki lain terbalik, hanya Louis Lu yang tidak. Jadi pada saat itu, ada dua orang yang paling sering dihukum di panti asuhan. Salah satunya adalah kakak ketujuh Feli Luo, dan satunya lagi tentu saja Gary Wang yang nakal. Dan selama mereka berdua dihukum berdiri bersama, Feli Luo akan berdiri lebih lama dari Gary Wang, karena di tengah berdiri, Gary Wang dipukuli dan ditangisi olehnya. Tentu saja, ini hal-hal ketika mereka masih kecil. Sekarang yang membuat Louis Lu merasa bersyukur adalah bahwa kakak ketujuh benar-benar telah menjadi anggota Persatuan Seni Bela Diri, dan menilai dari cara dia memerintah, tampaknya statusnya tidak rendah. Dia benar-benar mendapatkan keinginannya dan menjadi pahlawan yang heroik. Nah, apa kamu tidak mendengar apa yang kita berdua katakan tadi? Kamu dilarang terus ke depan, apa yang masih kamu tunggu? Melihat Louis Lu tercengang, kedua pria berwajah poker itu berteriak padanya untuk segera pergi. Louis Lu kembali sadar, tersenyum dan berkata, "Baik, aku akan pergi sekarang. Tetapi bisakah kalian memuaskan rasa ingin tahuku dan memberitahuku siapa wanita cantik yang terlihat seperti peri itu?" Mereka berdua sangat kesal ketika mereka melihat Louis Lu bertele-tele, tetapi ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan sedikit kebanggaan, dan berkata, "Itu adalah Peri Feli, pemimpin Persatuan Seni Bela Diri kami." Peri Feli adalah dewi mereka, dan ketika Louis Lu memuji bahwa dewi mereka terlihat seperti peri, tentu saja mereka senang. Tetapi mereka segera menjadi serius lagi dan berkata, "Bahkan kami saja tidak berani macam-macam terhadap dewi seperti Peri Feli. Kamu adalah orang biasa, mimpi saja dan pergi dengan cepat." Oke. Louis Lu tidak mempersulit mereka berdua. Dia mendorong sepeda dan pergi ke arah lain, tetapi suasana hatinya sangat baik. "Ketua Luo, Peri Feli. Hehe, kamu selalu suka menindasku ketika kamu masih kecil, kali ini aku harus membalas dendam padamu." Louis Lu tidak pergi dengan sepedanya, melainkan pergi ke sisi lain gunung, melompat langsung dari belakang gunung ke puncak gunung, lalu duduk dengan santai menonton pertunjukan. Boom! Pertempuran besar terjadi di bawah. Jelas orang-orang dari Persatuan Seni Bela Diri menemukan tempat persembunyian master racun itu. Pertarungannya intens dan mengasyikkan. Louis Lu sangat menikmati pertunjukannya.
Tentu saja, bukan pertarungannya yang seru, melainkan sosok kakak ketujuh yang menawan saat dia bertarung dengan Master Racun. Setiap pukulan dan tendangan penuh dengan keindahan yang tak terbatas. Boom, boom, boom. Ada pertarungan sengit lainnya, ikat kepala Feli Luo dipotong oleh Master Racun, dan rambut panjang seperti air terjun segera mengalir ke bawah, menambahkan sentuhan pesona menawan pada penampilannya yang indah. Ketua, Master Racun ini sudah mencapai alam pemurnian, sangatlah hebat. Bagaimana kalau kita kembali dan meminta bala bantuan? Saran seorang anggota. Ketika mereka melawan Master Racun, mereka menemukan bahwa mereka tidak bisa mengalahkannya. Karena menurut informasi mereka sebelumnya, kultivasi Master Racun harusnya baru sampai tingkat tengah alam pemurnian, jadi mereka hanya membawa beberapa orang ke sini. Namun jika dilihat sekarang, terlihat jelas bahwa pihak lain telah mencapai tingkat berikutnya. Sebenarnya, jika mereka bisa datang 1 hari lebih awal, mereka seharusnya bisa mengalahkan Master Racun itu dengan mudah, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa belum lama ini, Master Racun itu telah naik tingkat. Semua ini ada hubungannya dengan Louis Lu. Jika dia tidak membunuh 3 murid Master Racun, potensi Master Racun tidak akan terstimulasi begitu cepat, dan tentu saja dia tidak akan menembus alam pemurnian begitu cepat. Ini melibatkan 2 faksi pebela diri. Pebela diri ortodoks tidak hanya melatih fisik, tetapi juga keadaan pikiran, jadi ketika sedang berlatih, mereka harus tenang, dan sedikit gangguan dapat menyebabkan keadaan pikiran yang tidak stabil. Pebela diri seperti Master Racun yang berspesialisasi dalam ilmu hitam cukup spesial. Ketika mereka dirangsang oleh dunia luar, mereka lebih cenderung meledakkan potensi mereka dan mempercepat penerobosan mereka. Ini karena mereka tidak perlu mengkultivasi keadaan pikiran mereka, dan tidak perlu takut menjadi gila, jadi mereka hanya perlu meningkatkan kultivasi mereka saja. Ini berlaku untuk pebela diri dan kultivator. Sekarang, menghadapi Master Racun yang telah menembus alam pemurnian, anggota Persatuan Seni Bela Diri jelas merasa kesulitan. Di antara mereka, hanya ketua mereka yang merupakan Master Alam Pemurnian, dan dia hampir tidak bisa melawan Master Racun, tetapi Master Racun itu terlalu berbahaya, karena ada kepala ular sanca yang tumbuh di bahunya, yang membuatnya sangat sulit untuk dihadapi. Mendengar bahwa anggota tim ingin kembali dan memanggil bala bantuan, Feli Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, pada saat bala bantuan datang, Master Racun pasti sudah melarikan diri, dan aku tidak tahu berapa banyak nyawa tak berdosa yang akan terbunuh saat itu." Dia mengatupkan gigi peraknya, memutar pinggangnya yang ramping, dan bertarung dengan Master Racun lagi. Kali ini, Feli Luo hanya menyerang dan tidak bertahan. Meskipun dia berhasil menikam Master Racun, dia juga menunjukkan kelemahannya pada taring ular sanca. Secara umum ular sanca tidak berbisa, tapi yang ini berbeda, dia sangatlah berbisa. Bersambung.